الاستفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan nikmat-Nya kita masih diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, khususnya mempelajari kitab Risalah Mu'awanah karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau pesankan di dalam kitab beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, dzurriyyat tabi'in dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Buka halaman berapa itu kalau di kitabmu? 108 di paragraf yang kedua. Kalau di kitab yang sama Ibni, tentang jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah dan jangan juga merasa aman dari tipu daya Allah. Nah, silahkan Ibni dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wal qunuta min rahmatillahi wal amani min makrillahi fa innahuma min kaba'iriz dzunub wa man ya'nutu min rahmati rabbih illa ad-dallun fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Ya, cukup. Nah, dalam pembahasan ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengawali dengan bahwasanya wa iyyaka wal qunuta min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas dan tidak bisa diukur karena saking luasnya. Kalau dalamnya lautan itu masih bisa diukur. Lautan yang paling dalam itu Palung Mariana. Atau Palung Mariana, kurang lebih sekitar 13 km ke dalam. Jadi kalau Gunung Everest itu diletakkan di Palung Mariana, itu belum nyampe dasarnya. Karena Gunung Everest itu sekitar 7.000 8.000 tingginya. Nah, ini Palung Mariana itu dalamnya kurang lebih 13.000 meter atau 13 kilo. Dari sini ke Siring 13 kilo dalamnya. Itu dalamnya lautan dan itu masih bisa diukur. Gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest di Nepal, itu masih bisa diukur. Padahal itu besar, tapi masih bisa diukur. Gunung tertinggi di Indonesia di Papua, Puncak Jayawijaya namanya. Itu kurang lebih 4.000 meter. Dan itu masih bisa diukur. Kemudian gunung tertinggi di Kalimantan. Di Kalimantan bagian Indonesia ya. Itu berada di Kalimantan Tengah. Namanya
Bukit Raya. Itu tingginya masih bisa diukur, kurang lebih 2000 meter lebih. Gedung tertinggi di dunia yang sekarang berada di Dubai namanya Burj Khalifa. Tingginya kurang lebih 800 meter, hampir 1 kilo. Dan sekarang dibangun lagi gedung tertinggi di dunia yang ada di Jeddah, namanya King Tower. Tingginya kurang lebih 1 kilometer. Dan itu masih bisa diukur. Tapi kalau luasnya rahmat Allah itu tidak akan bisa diukur. Tidak akan bisa diukur. Kenapa? Karena saking luasnya. Bahkan rahmat Allah ini saking banyaknya, tidak hanya Allah berikan kepada orang-orang yang baik saja, tapi juga Allah berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Dengan syarat, dengan catatan dia harus taubat dari maksiatnya. Ini saking luasnya rahmat Allah. Dan rahmat terbesar bukan rahmat Zubair ya. Nah, rahmat terbesar itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Al-Qur'an jelas Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Itu rahmat Allah paling besar. Dan masih banyak rahmat-rahmat Allah yang lain. Ya di antaranya ada rahmat Zubair kan. Nah, tapi ingat yang terbesar adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya pada pesan yang singkat ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berpesan kepada kita, jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak maksiat. Andaikan dari umur balik sampai mati tiap hari kita melakukan dosa, bahkan tidak ada ibadahnya, andaikan. Tapi tetap jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Sekali saja kita minta ampun kepada Allah dengan taubat nasuha, maka dosa-dosa yang telah kita kerjakan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfirudz dzunuba jami'a, kata Allah. Kata Allah, qul, katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, dengan Allah memanggil kita dengan panggilan yang lembut. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampau batas terhadap diri kalian. Maksudnya yang mengerjakan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Artinya sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, Allah tetap membuka pintu maaf. Walaupun kita 1000 kali maksiat kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah, pasti dimaafkan oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah. Asal taubat kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, 1 kali mungkin dimaafkan, 2 kali mungkin dimaafkan. Tapi kalau sudah banyak 3 kali, 4 kali, tidak akan lagi bisa dimaafkan. Kalaupun dimaafkan, pasti tidak bisa dilupakan. Tapi kalau kita berbuat salah kepada Allah, walaupun ribuan kali, walaupun dari lahir sampai mati kita berbuat salah kepada Allah, sekali kita minta maaf di ujung hayat, ketika sakaratul maut kita minta maaf kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, asal sesuai dengan tuntunan seperti yang diajarkan oleh Nabi. Nah, artinya la taqnatu min rahmatillah, kata Allah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfirudz dzunuba jami'a, karena bahwasanya Allah mengampuni segala dosa. Semua dosa Allah ampuni, asal dengan catatan taubat. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah juga menegaskan, wa may yaqnatu min rahmatillahi illa dhaib. Bukan ya? Itu kelewat ya. Nah, kemudian wa iyyaka wal qunuta min rahmatillah tadi. Nah, yang kedua wal amna min makrillah.
Jangan juga kamu merasa aman dari tipu daya Allah. Tipu daya Allah ini maksudnya ketika kita melakukan maksiat, kita tidak ada kena bala, kita tidak ada kena musibah. Berarti aman-aman aja kita melakukan maksiat. Kalau gitu lakukan aja lagi. Nah, maksudnya Allah tidak menurunkan balanya, Allah tidak menurunkan cobaannya ketika seseorang melakukan maksiat. Maksudnya jangan merasa aman kalau demikian. Bisa saja Allah tidak mengazab kamu selama di dunia, tapi di akhirat azabnya berlipat ganda. Yang harusnya di dunia misalnya azabnya, kalau ya azab di dunia paling nabrak pohon misalnya, ternyata tidak Allah azab di dunia, maka Allah siapkan azab di akhirat yang lebih pedih dibandingkan nabrak pohon. Jangan merasa aman kalau kita tidak kena musibah karena sebuah kemaksiatan. Bisa saja azabnya Allah simpan untuk di akhirat, dan azab di akhirat itu pasti lebih pedih dibandingkan azab di dunia. Hari ini melakukan maksiat, besok melakukan lagi maksiat, lusa maksiat lagi, semingguan melakukan maksiat. Ternyata nggak ada teguran dari Allah, nggak ada musibah, uang jalan aja misalnya, kesehatan normal aja. Berarti aman-aman aja ini, tidak apa-apa juga berarti melakukan maksiat. Nah, itu yang tidak boleh maksudnya, merasa aman dari tipu daya Allah. Nah, fa innahuma min kaba'irud dzunub, karena keduanya tadi yang maksudnya, yang pertama putus asa dari rahmat Allah, yang kedua merasa aman dari tipu daya Allah, min kaba'irud dzunub, termasuk dosa besar. Nah, dosa besar ini tidak ada cara lain untuk menghapusnya kecuali dengan taubat. Kalau dosa kecil itu bisa dihapus dengan perbuatan amal soleh, itu kalau dosa kecil. Tapi kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Namanya taubat nasuha, bukan taubat sambal. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak putus asa, kata Allah, dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat ini berarti orang yang tidak tahu jalan, berarti orang yang tidak tahu arah. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Dia tidak mengetahui bahwasanya rahmat Allah itu luas. Dia tidak mengetahui bahwasanya rahmat Allah itu umum. Allah berikan kepada yang baik dan Allah juga memberikan kepada yang tidak baik. Dia tidak tahu. Kenapa? Karena tidak belajar. Jadi orang yang putus asa ini, kata Allah, itu orang-orang yang tersesat, orang-orang yang keluar dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, wala ya'mana makrallah illal qaumul khasirun, dan tidak merasa aman terhadap tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nah, para santri sekalian rahimakumullah. Nah, jadi itu dua pesan yang diajarkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad kepada kita. Yang pertama, jangan putus asa terhadap rahmat Allah walaupun kita punya dosa sebanyak apapun, besar apapun. Andaikan dosa kita memenuhi langit dan bumi, tetap jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, jangan merasa aman dari tipu daya Allah. Kita melakukan kemaksiatan aman-aman saja, nah itu yang tidak boleh ya. Nah, lanjut Ibni. Wal qunut ibaratun an tamahud an ibaratun an tamahadil khawfi hatta la yabqa lirraja'i wujudul albattah. Wal amnu ibaratun an tajarrudir raja'i hatta la yabqa li khawfin wujudu bihal. Cukup. Nah, kemudian putus asa ini apa? Dan merasa aman dari tipu daya ini apa? Nah, ini dijelaskan secara rinci oleh beliau, oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Kata beliau, wal qanut, putus asa. Nah, maksudnya putus asa dalam bahasa tasawuf ya, bukan putus asa mengejar cinta, bukan.
Nah, bukan putus asa dalam menggapai cita-cita, bukan. Tapi maksudnya putus asa dalam bahasa tasawuf. Nah, putus asa di sini maksudnya ibaratun anta mahudil khauf. Itu diibaratkan dari semata-mata ketakutan. Hatta la yabqa lirraja'i wujudun albattata, sampai tidak ada tersisa lagi perasaan berharap kepada Allah sama sekali. Nah, di bab sebelumnya dijelaskan kepada kita bahwa kita harus mempunyai yang pertama sifat berharap kepada Allah, yang kedua sifat takut kepada Allah. Harus dua itu harus satu paket. Dua itu satu paket. Jangan satu saja ditinggal satu. Misalnya berharap saja, khauf, takut enggak. Atau takut saja, berharap tidak. Jangan. Tapi harus dua-duanya kita punya. Apakah berharapnya lebih diunggulkan dibandingkan takutnya, ataukah takutnya lebih diunggulkan dibandingkan harapannya? Itu tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Di bab sebelumnya sudah dijelaskan manusia itu ada 3 golongan, ya, ada 3 macam. Yang pertama, ada orang yang dirinya, jiwanya itu lebih condong kepada kebaikan, kayak para nabi, para wali. Nah, ini disuruh untuk memperbanyak harapannya dibandingkan ketakutannya. Kenapa? Karena memang jiwanya sudah condong kepada kebaikan. Yang kedua, ada orang yang kadang mengerjakan kebaikan, kadang juga mengerjakan kemaksiatan, dan ini umum. Nah, seperti kita. Maka kita disuruh untuk menyeimbangkan dua rasa ini, antara berharap dan takut. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, ada orang yang jiwanya itu lebih condong kepada kejahatan. Nah, kalau jiwanya lebih condong kepada kejahatan, maka rasa takutnya harus diperbanyak dibandingkan harapan. Sama kita kayak jatuh cinta lah. Kita jatuh cinta kepada seseorang, kalau kita yakin dia bakal setia, maka rasa cinta kita harus diperbanyak dibandingkan rasa takut kita. Nah, kalau kita yakin orang itu bisa setia, bisa juga enggak, maka harus imbang antara rasa cinta dan antara rasa takut. Kalau kita yakin orang itu bisa enggak setia, kalau kita ragu-ragu orang itu bisa enggak setia, maka rasa ketakutan harus lebih banyak dibandingkan rasa cinta. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mencintai seseorang itu, kalau kita menginginkan seseorang, itu harus punya dua itu. Jangan cinta saja takut enggak. Cinta kepada dia tapi tidak merasa takut untuk kehilangan. Cinta itu pada intinya juga menimbulkan rasa ketakutan, takut untuk kehilangan. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, jadi supaya lebih bagus di kamera. Nah, jadi maksudnya putus asa di sini itu hanya ada sebuah rasa ketakutan, tapi tidak ada punya harapan. Tidak ada punya harapan. Sedangkan rasa aman itu sebuah ibarat dari semata-mata harapan, sehingga tidak ada lagi ketakutan sama sekali. Nah, merasa aman ini sebaliknya dari rasa putus asa. Kalau putus asa tadi, ketakutannya saja ada, tapi harapannya tidak ada. Kalau merasa aman dari tipu daya Allah, harapannya yang banyak, tapi ketakutannya tidak ada. Nah, lanjut. Fal qanitu wal aminu jahilani billah waqi'ani la mahalata fi tarki ta'ati wa fi'lil ma'asi. Fa innal qanita yatruku ta'ata li'annahu yara annaha la tanfa'uh, wal amina yartaqibul ma'siyata bi dhannihi annaha la tadurruh. Ya, cukup. Nah, jadi
Apa konsekuensi yang dihasilkan dari putus asa dan merasa aman tadi? Apa dampaknya? Dampak untuk kita itu apa? Tentu dampaknya negatif, karena ini salah satu perbuatan dosa. Nah, kata beliau, fal qanit wal amin jahilani billah. Orang yang putus asa dan orang yang merasa aman itu adalah orang yang tidak kenal dengan Allah. Orang yang putus asa sama Allah berarti dia tidak mengetahui tentang luasnya rahmat Allah. Orang yang merasa aman dari Allah berarti dia tidak mengetahui tentang pedihnya siksa Allah. Jadi pada intinya orang itu tidak kenal sama Allah. Kalau tidak kenal sama Allah, maka bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Maka dalam pepatah Indonesia ada jelaskan, tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu baru timbul rasa sayang. Nah, begitu pula dengan seseorang. Kalau kita melihat seseorang langsung jatuh cinta, oh itu dusta. Kenapa? Karena belum kenal. Nah, jadi cinta yang betul itu kenal dulu, kemudian timbul rasa sayang. Dan rasa sayang itu akan muncul, rasa cinta itu akan muncul karena sering ketemu, bukan ibuh jati ya. Nah, makanya bahasa Jawanya itu jalaran songkok kelino kah? Cinta itu apa? Lu lupa bahasanya. Cinta itu bahasa Jawanya apa? Trisno jalaran songkok kelino. Cinta itu karena sering ketemu. Nah, bagaimana cara kita mencintai Allah? Sering-sering ketemu Allah dengan cara mengerjakan kebaikan, dengan cara mengenali sifat-sifat Allah, dengan cara mengetahui luasnya rahmat Allah, luasnya maghfirah Allah. Dengan demikian ada sebuah rasa yang muncul yang disebut dengan mahabbah, cinta. Jadi kenali dulu baru timbul sebuah rasa. Bukan timbul sebuah rasa baru dikenali, itu bukan cinta tapi penasaran. Nah, itu penasaran. Nah, jadi pada intinya orang yang putus asa dan orang yang merasa aman itu adalah orang yang jahil, orang yang tidak kenal kepada Allah. Waqi'ani la mahalata fi tarkit ta'ah. Keduanya itu pasti melakukan atau meninggalkan ketaatan. Keduanya, orang yang putus asa dan orang yang merasa aman itu pasti dia meninggalkan ketaatan. Kenapa? Wa fi'lil ma'asi, dan juga mengerjakan kemaksiatan. Kenapa? Fa innal qanita yatruku ta'ah li'annahu yara annahu la tanfa'u. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dia akan meninggalkan ketaatan karena dia merasa bahwa ketaatan itu tidak ada manfaatnya. Artinya begini, orang yang putus asa, dirinya banyak dosa, banyak maksiat, kata dia, tidak mungkin lagi aku ini dapat rahmat Allah, tidak mungkin lagi aku ini dapat ampunan Allah. Kalau begitu, buat apa aku mengerjakan ketaatan? Nah gitu. Kalau begitu, buat apa aku meninggalkan kemaksiatan? Nah gitu maksud. Orang yang putus asa, dia menganggap bahwa ketaatan itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia sudah, hatinya itu sudah dipenuhi dengan putus asa itu. Contoh begini, kalian misalnya ngajukan proposal, ingin bangun sebuah bangunan, ngajukan proposal. Harusnya diajukan proposal. Nah, bisa diterima, bisa juga enggak. Ternyata tidak diterima. Ternyata untuk kedua kali mau ngajukan proposal lagi, tidak jadi. Tidak ada manfaatnya juga ngajukan proposal, enggak diterima juga. Nah, gitu maksudnya. Jadi orang yang putus asa itu menganggap ketaatan itu tidak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya juga berbuat taat.
Karena pasti juga aku tidak dapat rahmat Allah. Pasti juga aku tidak dapat ampunan Allah. Nah, ini orang yang putus asa. Nah, yang kedua, wal amin yartakibul ma'siyah bi dzannihi annahu la tadurruhu. Orang yang merasa aman itu pasti dia akan melakukan kemaksiatan karena dia menyangka bahwasanya maksiat itu tidak membahayakan, tidak memudaratkan. Nah, orang yang merasa aman itu begini. Ketika dia melakukan kemaksiatan hari ini, besok, lusa dan seterusnya, kok nggak ada teguran juga dari Allah? Nggak ada azab, nggak ada musibah, nggak ada sakit dan lain sebagainya. Oh, berarti kemaksiatan itu nggak membahayakan juga. Kalau begitu lanjut aja maksiatnya. Nah, ini persepsi atau pemikiran orang-orang yang merasa aman dari rahmat, dari tipu daya Allah. Nah, na'udzubillah min dzarki syaqa wa su'il qada. Kita berlindung dari Allah dari memperoleh kecelakaan dan takdir yang buruk. Nah, para santri sekalian rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita petik pelajaran pada malam hari ini dari pesannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang pertama, kita tetap harus berharap dengan rahmat Allah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa kita sebanyak apapun, walaupun maksiat kita sebesar apapun, tetap kita harus mengejar rahmat Allah. Ayat yang kedua, jangan kita merasa aman dari tipu daya Allah. Jangan merasa aman dengan mengerjakan kemaksiatan. Jangan merasa aman dengan mengerjakan dosa walaupun tidak Allah tegur di dunia. Nah, walaupun tidak Allah tegur di dunia, dan pasti teguran itu kalau tidak di dunia, pasti teguran itu atau azab itu akan ada di akhirat. Nah, kalau kita tidak taubat. Nah, para santri sekalian rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alihi wa bisiril Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman hudan wa tawfiqan bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal